Bayangkan Anda mutusin hubungan sama tetangga, atau teman masa kecil Anda, atau bahkan rekan ibadah Anda sendiri. Iya, murni karena beda pandangan. Betul, bukan karena utang piutang loh, bukan karena berantem, tapi murni karena perbedaan satu baris kode di dalam sistem keyakinan Anda. Kedengarannya ekstrim banget sih emang. Banget. Nah, seringkali kalau kita pengamat dari luar, gitu ya, pas lihat kelompok yang beda dari arus utama, mata kita tuh langsung tertuju ke hal-hal fisik. Selalu begitu. Pakaian, jenggot, hal-hal visual. Nah, iya, kita sibuk komentar soal seberapa panjang jenggot mereka, seberapa ketat pakaiannya. Terus kita langsung berasumsi, oh, itu tuh inti dari ajaran mereka. Dan jujur aja, itu jebakan analisis yang paling klasik. Kita kan memang makhluk visual ya, Bener, lebih gampang menilai dari luar. Pak. Mengkategorikan sesuatu dari baju atau simbol fisik itu cepat dan murah secara kognitif. Tapi masalahnya itu ngasih kita ilusi kalau kita udah paham. Padahal kita baru nyentuh kulit luarnya doang. Makanya, selamat datang untuk Anda, para pendengar, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya tahu Anda selalu pengen tahu apa yang sebenarnya menggerakkan fenomena di dunia ini. Bukan cuma dari berita utama yang lewat sekilas. Betul banget. Hari ini kita punya sumber yang luar biasa menarik buat dibedah. Kita ambil cuplikan dari buku Understanding Salafism, karyanya Yasir Kaudi. Teks yang sangat esensial. Ya, dan misi kita hari ini spesifik banget. Media kan sering mengkarikaturkan gerakan Salafi lewat lensa politik atau ya sekedar pakaian tadi. Padahal kalau Anda tanya ke mereka sendiri, identitas sejati mereka tuh nggak ada hubungannya sama kain. Sama sekali nggak ada. Nah, hari ini kita bakal fokus penuh ke bagian 1.2 dari teks ini, khusus soal teologi mereka. Kita bakal bongkar mesin utama di baliknya. Dan yang bikin memakau Di sini adalah, bagi mereka teologi itu bukan cuma diskusi buku tebal di perpustakaan. Oh, jelas bukan. Tapi sebelum lanjut, saya mau pastiin satu hal ke Anda yang lagi dengerin. Kita bedah ini murni secara objektif ya. Murni eksplorasi konsep dari teks. Betul, kita nggak ngambil sisi politik manapun di sini. Setuju. Kita cuma mau membedah anatomi ide ini supaya kita bisa paham kenapa mereka berpikir kayak gitu. Oke, mari kita mulai dari peletakan batu pertamanya. Boleh. Gimana sih tradisi yang kaku ini mendefinisikan agama itu sendiri? Nah, untuk paham itu, teks ini ngebawa kita ke sebuah momen fundamental. Ada yang namanya hadis Jibril. Dalam narasi ini, agama tuh nggak dilihat sebagai satu gumpalan yang sama. Maksudnya ada tingkatannya gitu. Betul, ada hierarki, kayak struktur 3 lantai. Lantai pertama itu disebut Islam. Dalam konteks ini, Islam merujuk ke tindakan kepatuhan yang kelihatan dari luar. Tindakan lahiriah ya. Iya, ini fondasi yang bikin seseorang masuk kategori muslim secara umum. Nah, lantai 2 ini yang jauh lebih krusial, yaitu iman. Keyakinan sejati di hati berarti. Tepat. Ini teologinya. Ini yang mendefinisikan seorang mukmin. Terus lantai tertingginya ada ihsan, semacam keunggulan spiritual. Mari kita bedah ini pakai analogi modern biar gampang. Bayangkan agama itu kayak smartphone yang Anda pegang sekarang. Oke, analogi yang menarik. Lantai pertama, si tindakan lahiriah atau Islam tadi, itu ibarat aplikasi-aplikasi di layar Anda. Ada aplikasi chat, alarm, nah itu hal-hal yang kelihatan beroperasi di permukaan. Kelihatan oleh mata ya. Betul, tapi iman atau teologi ini adalah sistem operasinya, iOS atau Android-nya. Kalau OS-nya salah, secanggih apapun aplikasinya. HP itu nggak bakal diakui sama pabriknya. Bener banget. Sistem operasi kan mesin yang nggak kelihatan, tapi dia yang ngizinin semua aplikasi itu jalan. Nah, dari analogi itu berarti kalau OS teologi mereka ini melenceng dikit aja, seluruh sistem bisa crash ya. Lebih ekstrim dari itu. Bagi mereka, kode sumber teologi ini kalau melenceng satu karakter aja, hancur sudah secara spiritual. Makanya mereka merumuskan konsep Tuhan tuh presisi banget. Sangat presisi ya. Nggak cuma bilang Tuhan itu esa. Nggak cukup. Teks ini ngejelasin kalau Salafi membagi konsep monoteisme atau tauhid jadi 3 bagian yang nggak bisa dipisah sama sekali. Oke, ini detail banget nih. Mari kita urai satu-satu. Bagian pertama mereka sebut rububiyah. Apa sih inti dari kode pertama ini? Rububiyah itu intinya konsep ketuhanan dalam arti penciptaan. Pengakuan kalau Tuhan adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Tunggu dulu. Bukannya semua agama monoteis percaya itu ya? Itu kan standar banget.
Nah, emang standar. Dan justru di situ letak jebakannya menurut mereka. Jebakan gimana maksudnya? Teks ini mencatat kalau mereka yakin kaum pagan pra-Islam sekalipun, para penyembah berhala itu, sebenarnya ngakuin rububiyah loh. Hah? Masa sih penyembah berhala ngakuin itu? Iya, mereka tahu ada pencipta tertili di atas berhala mereka. Jadi kesimpulannya brutal banget. Ngakuin Tuhan sebagai pencipta itu nilainya 0. Wow, jadi ngakuin aja cukup buat bikin Anda bertauhid sejati di mata mereka. Nggak cukup sama sekali. Anda belum masuk gerbang keselamatan kalau cuma sampai di situ. Oke, ngakuin ada pabrik pencipta semesta nggak cukup. Kita harus tahu cara berinteraksi sama pabriknya. Ini bawa kita ke bagian kedua ya, uluhiyah. Anda nangkep polanya, uluhiyah itu hak tunggal Tuhan buat disembah. Disinilah garis demarkasi yang paling tajam ditarik. Garis yang misahin mereka sama arus utama. Betul, logikanya gini, karena Tuhan itu satu-satunya pencipta, maka otomatis cuma ke dia semua doa dan ritual diserahkan. Nggak boleh ada perantara. Nggak boleh minta doa ke orang suci atau wali gitu. Sama sekali nggak boleh. Teks ini nyebutin sejarah penting soal Ibnu Abd al-Wahhab di abad 18. Waktu itu kan umum banget umat Islam ziarah ke makam wali buat minta syafaat. Tradisi yang masih banyak sampai sekarang kan? Nah, beliau ngelihat praktek ini dan nyimpulin kalau minta di kuburan wali itu sebenarnya lebih parah dari penyembahan berhala zaman dulu. Wait, lebih parah. Kenapa tindakan yang niatnya penghormatan spiritual malah dibilang lebih buruk dari paganisme? Karena menurut logika mereka, itu ngebajak hak eksklusif Tuhan. Kalau kaum pagan kan tahu berhala mereka cuma perantara. Nah, kalau Muslim pakai wali sebagai perantara, mereka dianggap mereplikasi fungsi berhala tadi, tapi pakai kedok Islam. Oh, saya paham. Jadi ini pelanggaran berat buat mereka. Sangat berat. Ini bukan sekedar dosa. Ini memicu fenomena takfir. Takfir itu pengkafiran ya, maksudnya dikeluarin dari agama. Betul. Status berimannya langsung dicabut. Gila, rigid banget ya. Satu kaki salah melangkah di kuburan wali, habis sudah status iman Anda. Oke, itu rububiyah dan uluhiyah. Nah, bagian ketiga dari osteologi ini pas saya baca teksnya, jujur lumayan bikin pusing. Iya, soal asma wal sifat kan. Nama dan sifat Tuhan. Ini emang medan pertempuran teologis yang paling panas. Kelihatan sih pusingnya di mana. Teksnya bilang, mereka tuh maksa baca sifat Tuhan persis seperti yang tertulis, harfiah. Betul, atau istilahnya hokiki? Iya, hokiki. Jadi kalau teks bilang Tuhan punya wajah, punya tangan, atau turun dan bersemayam di ars, mereka artiin literal. Tapi kan ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau harfiah, bukannya mereka jatuh ke antropomorfisme? Menggambarkan Tuhan kayak manusia gitu ya? Iya, ngebayangin entitas fisik raksasa gitu kan jadinya. Anda baru aja nyuarain kritik yang udah dilontarin ulama arus utama selama 1000 tahun lebih. Oh iya, terus gimana arus utama nanggapin ayat-ayat itu? Kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah itu pakai teologi rasionalis. Mereka pakai metafora atau majazi. Mereka bakal bilang, nggak mungkin Tuhan punya tangan fisik. Tangan itu pasti metafora buat kekuasaan atau rahmatnya. Nah, itu kan sangat masuk akal. Menyelamatkan kita dari ngebayangin Tuhan punya anatomi. Terus Salafi gimana dong? Kenapa mereka nolak metafora? Di situ uniknya. Mereka sangat menolak ilmu kalam atau teologi rasionalis. Mereka juga sebenarnya benci banget sama antropomorfisme atau tashbih. Wait, mereka benci antropomorfisme, tapi baca literal. Gimana caranya nahan dua konsep kontradiktif itu? Nah, solusi mereka gini. Mereka bersikeras, ya Tuhan beneran punya tangan. Karena teksnya bilang gitu, kita nggak berhak ngubah maknanya jadi kekuasaan. Terus, masa iya beneran punya tangan fisik? Mereka langsung nambahin doktrin bila kaif. Bila kaif, tanpa nanya bagaimana? Betul banget, tanpa mempertanyakan bentuknya. Jadi Tuhan punya tangan yang nyata, tapi sama sekali nggak menyerupai makhluk apapun. Dan otak manusia dilarang keras buat nyoba ngebayangin atau memvisualisasikannya. Wow, jadi literalisme linguistik yang membekukan imajinasi ya? Anda wajib percaya kata itu mentah-mentah, tapi dilarang ngebayangin bentuknya. Disiplin mental yang kaku banget kan? Sangat. Ini nggak menolerir penyimpangan sama sekali. Nah, kalau pemahaman soal Tuhan ini super kaku, gimana standar ketat ini diterapin ke definisi keimanan individu sehari-hari? Disinilah ini jadi sangat menarik. Bagi mereka, iman itu bukan sekedar pengakuan abstrak atau rasa hangat di hati. Harus ada buktinya dong. Harus. Iman itu punya 3 pilar mutlak. Keyakinan di hati, pengakuan dengan lisan, dan tindakan nyata pakai anggota tubuh. Oke, mari kita pakai analogi lagi.
Bayangkan iman ini bangku berkaki 3. Ada kaki hati, kaki lisan, dan kaki tindakan fisik. Analogi yang pas. Bagi kebanyakan orang beragama secara umum, kalau kaki tindakannya kurang, ya bangkunya cuma goyang dikit lah. Mereka dianggap berdosa, tapi tetap muslim. Kalau di teologi salafi gimana? Kalau di mereka, cabut satu kaki aja, apalagi kaki tindakan anggota tubuh, seluruh bangkunya runtuh hancur berkeping-keping. Langsung jatuh keluar agama dong. Betul, teks Yasir Qodhi ngasih contoh spesifik soal ini, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini contoh nyata banget di masyarakat kita. Iya, buat arus utama, kalau orang ninggalin sholat karena males, itu dosa besar banget, tapi dia tetap muslim. Masih dianggap bagian dari Islam ya? Tapi buat mayoritas ulama salafi, ninggalin sholat itu ngancurin syarat tindakan anggota tubuh. Kesimpulannya matematis, ninggalin sholat berarti murtad. Astaga. Jadi ketiadaan tindakan berarti ketiadaan iman secara total. Nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Ini bawa konsekuensi sosial yang berat banget loh buat pendengar kita pahami. Kalau keselamatan spiritual butuh kepatuhan seabsolut itu, gimana mereka berinteraksi sama orang yang di luar garis batas mereka? Di dunia modern yang majemuk ini kan, Iya dong, kita kan hidup di masyarakat yang campur aduk. Ada doktrin khusus nggak buat ngatur pergaulan ini? ada. Teks ini ngenalin doktrin al-wala wal-bara. Asosiasi dan disosiasi ya? Betul, ini tuh bukan sekedar etika sosial atau adab bergaul. Ini kewajiban teologis mutlak. Anda wajib bersekutu sama sesama mukmin yang murni dan wajib melepaskan diri atau disosiasi dari orang yang dianggap menyimpang. Menyimpang atau mubtadiah ya? Ya. Tapi seberapa ekstrim prakteknya di lapangan? Nah, teks secara jujur nyebutin spektrumnya. Di tingkat paling ekstrim, doktrin ini dibajak sama faksi ihadis. Oh, yang pakai kekerasan itu? Iya, mereka jadiin ini alasan buat menghalalkan darah sesama muslim yang dianggap bantu musuh. Sangat fatal. Tapi buat mayoritas mereka yang nggak pakai kekerasan, prakteknya kayak gimana? Dalam skala lebih ringan, ini memicu perpecahan komunitas lokal. Misalnya, mereka nggak mau sholat di masjid umum, jadi mereka bikin masjid sendiri. Bikin ekosistem sendiri gitu ya? Benar. Makanya, teks mencatat hal ini yang sering bikin mereka dibilang kayak sekte atau cultish sama pengkritiknya. Tapi, coba posisikan diri Anda sebagai mereka deh. Kalau doktrin ini diterapin penuh, bukannya itu bikin sangat terisolasi. Capek nggak sih misahin diri dari masyarakat mayoritas? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, secara psikologi teologis, buat mereka isolasi sosial itu harga yang sangat murah. Murah buat apa? Buat bayar keselamatan abadi di akhirat. Karena mereka yakin, benar-benar yakin, cuma ada satu kelompok yang bakal selamat. Saya ngangkep nih poinnya. Cuma satu yang selamat. Ini bawa kita ke puncak eksplorasi teologis kita, konsep golongan yang selamat. Doktrin Al-Firqah Al-Najiyah. Ini sentral banget. Ceritain lebih detail soal ini. Jadi mereka bersandar ke hadis soal umat Islam yang bakal pecah jadi 73 golongan, dan dari 73 itu, cuma satu yang dipuji dan masuk surga. Dan tebakan saya, mereka yakin merekalah satu-satunya yang selamat itu. Dengan kepastian mutlak, mereka yakin pemahaman mereka itu representasi tunggal dari sekte yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Tuhan. Berarti ini mengeksklusi semua orang dong? Yang lain ini bukan cuma agama di luar Islam kan? Jelas bukan. Konsekuensi logisnya yang lain ini mencakup kelompok arus utama Sunni juga, kayak Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Sufi, semuanya dikategorikan sebagai aliran sesat. Wow. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini ada ironi besar yang dibahas di teks loh. Ironi soal perpecahan itu. Iya. Kalau mereka adalah satu-satunya kelompok yang murni dan benar, logikanya mereka harusnya jadi kelompok yang paling solid bersatu kan? Seharusnya begitu. Tapi nyatanya, di dalam tubuh salafisme sendiri malah terus terjadi perpecahan. Saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Teks ini nyebutnya manhaj hizbi atau metodologi partisan. Kenapa bisa gitu? Nah, ini poin analisis yang paling tajam. Coba pikirin, ketika asumsi dasar Anda adalah cuma ada satu kebenaran mutlak, maka toleransi terhadap perbedaan pendapat itu hilang sama sekali. Hal kecil sama ulama B, bukannya kompromi, mereka malah nuduh satu sama lain udah keluar dari golongan yang selamat. Terus bikin faksi baru lagi yang ngaku paling murni. Betul, dan siklus saling membuang ini nggak pernah berhenti. Pencarian kemurnian absolut ini justru bikin faksi-faksi baru bermunculan terus. Luar biasa, jadi justru ambisi buat murni itu yang bikin mereka pecah dari dalam ya? Sangat ironis memang. Oke, ini eksplorasi yang benar-benar membuka mata.
Untuk Anda yang dengerin kita dari tadi, mari kita rangkum wawasan penting hari ini. Silahkan. Di balik apa yang sering disederhanakan media sebagai cuma sekedar gaya berpakaian ketat atau sosial yang kaku, ternyata ada ekosistem teologis yang super komprehensif. Dan sangat rigid. Bener. Dan ini mengikat seluruh pandangan dunia mereka. Dari cara ngebayangin sifat Tuhan secara harfiah, tanpa ngebayangin bentuknya, sampai urusan siapa yang boleh diajak berteman. Semuanya dikontrol sama kode sumber teologis tadi. Persis. Nah, sebelum kita pamit, kita berdua mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran filosofis. Buat Anda renungin sendiri aja hari ini. Nggak perlu dicari jawaban pastinya. Betul, ini buat temen mikir aja. Pertanyaannya gini, kalau dorongan utama dari teologi mereka adalah memurnikan agama untuk menghindari perpecahan dan menyatukan umat di bawah satu kebenaran, Sesuatu yang terdengar sangat ideal ya. ya, tapi pada praktiknya, pencarian kemurnian absolut ini malah nyiptain lebih banyak faksi dan perpecahan internal yang nggak ada habisnya. Jadi pertanyaannya, Apakah mungkin pengejaran terhadap kemurnian absolut itu sendiri adalah sesuatu yang secara alamiah menghancurkan dirinya sendiri? sebuah paradoks yang sangat mendalam. Betul. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktu nemenin kita di sesi eksplorasi mendalam ini. Tetaplah lapar akan wawasan baru, jangan takut buat mikir kritis, dan sampai jumpa di Deep Dive kita selanjutnya.